wasallam. Dan alhamdulillah siang hari ini juga kita semua berkumpul di dalam acara yang begitu mulia, acara yang kita yakini menggembirakan hatinya Sayyiduna Muhammad Rasulullah, yaitu acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala pada satu malam memberangkatkan baginda Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan pada satu malam juga Allah memberangkatkan baginda Rasulullah dari bumi naik ke Hadratullah Subhanahu wa ta'ala, dari langit pertama sampai langit ketujuh, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha yang tidak bisa disentuh kecuali oleh manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini juga ibu bapak, kalau kita ceritain mungkin 2 minggu nggak kelar. Tapi intisari dari Isra Mi'raj ini yang perlu kita ketahui. Kita senang dengan adanya acara Isra Mi'raj, kita senang dengan adanya maulid. Apapun yang membuat Nabi senang, kita semuanya senang. Apapun yang membuat Nabi hancur, kita pun ikut hancur. Apapun yang membuat Nabi bahagia, kita semua ikut bahagia. Imam 4 mazhab sepakat bahwa malam yang paling menggembirakan hatinya Rasulullah adalah malam ketika berjumpanya Hadratul Rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di malam Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Nabi. Bagaimana tidak senang Nabi pada malam itu berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah ini sesuatu yang mustahil, apalagi bagi kita manusia biasa, manusia yang agung saja. Seperti Nabi Musa merintih memohon kepada Allah agar bisa berjumpa dengannya, tetapi tidak bisa. Sepakat para ulama, Isra Mi'rajnya Nabi bukan hanya dengan rohnya saja, tetapi beserta jasadnya. Sayyidatna Aisyah berkata, Nabi waktu Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja. Kata ulama yang lain, hadisnya mutawatir, banyak yang mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi tubuh, ruh dan jasad sampai ke sendal-sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan di atas alam semesta ini ada sendalnya Rasulullah. Sendal mungkin bagi kita sesuatu yang hina, yang kita taruh di tubuh kita paling bawah di kaki, kita pakai untuk nahan kotoran yang ada di bumi. Tetapi berbeda dengan sendalnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ala ra'si hadzal qaul na'lu Muhammad. Kita lihat ke atas saudara, ada awan. Di atasnya lagi ada sendalnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sampai 7 lapis langit, sampai ke aras, sampai ke kursi, masih ada sendalnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dan kita semua malam ini, siang hari ini dikumpulkan oleh Allah di dalam acara Isra Mi'raj yang begitu mulia. Acara yang insya Allah kita yakini siang ini menggembirakan hatinya Rasulullah. Al-Imamul Bisri beliau mengatakan, haffata kulla magam min bil idhafati isnudita bi raf'il mufradil alam. Semua kedudukan di bawahnya Rasulullah. Semua jabatan, raja dan orang-orang yang dihormati di bumi ini semua di bawahnya Rasulullah. Sampai para nabi dan malaikat pun di bawahnya Rasulullah. Sehingga ketika Nabi berjumpa dengan Allah di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, beliau selalu ditemani oleh malaikat Jibril mentok di satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Enggak bisa lagi malaikat Jibril nemenin Rasulullah. Dari mulai langit pertama ditemenin, ketok pintu langit pertama, kata penunggu langit pertama, malaikat siapa? Kala Jibril. Wa man ma, sama siapa kamu Jibril? Sama Muhammad Rasulullah. Ursilta ilaih, kamu sudah diutus oleh Allah kepadanya. Sudah, ini saya bawa. Marhaban, ahlan wa sahlan. Buka pintu langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihi salam. Siapa ini wahai Jibril? Qala Muhammad Rasulullah. Marhaban ahlan wa sahlan bin Nabi saleh wal akhi saleh. Selamat datang Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Naik ke langit kedua, ketemu Nabi Yahya, ketemu Nabi Isa. Siapa dia wahai Jibril?
qala Muhammad Rasulullah marhaban ahlan wa sahlan bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Naik ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu tampan rupanya, yang diberikan oleh Allah sepertiga ketampanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit keempat, ketemu Nabi Allah Idris. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi Allah Musa. Naik ke langit keenam, ketemu Nabi Allah Harun. Naik ke langit ketujuh, ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ditanya siapa dia wahai Jibril? Qala Muhammad Rasulullah ursilta ilaih, kamu sudah diutus oleh Allah kepadanya. Sudah, ini saya bawa. Marhaban ahlan wa sahlan bin Nabi Saleh wal ibni Saleh. Selamat datang Nabi yang soleh, cucu yang soleh. Kata Nabi sallallahu rabbi wasallamu alaih ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sifat Nabi Ibrahim itu bagaimana ketika di bumi? Apa kata Nabi? Wahai sahabat, Nabi Ibrahim itu mirip dengan saya. Subhanallah. Setelah itu Nabi masih ditemani oleh malaikat Jibril sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Dari situ malaikat Jibril pamit sama Rasulullah, ya Rasulullah, maaf, saya nggak bisa nemeni engkau lagi naik ke atas. Ini bukan tempat saya. Seandainya saya melangkah sedikit saja akan kebakar tubuh saya. Ini bukan tempat saya lagi. Ajsamun naraniyatun gadilatun ala tasyakkul bil ashkal mukhtalifah. Produk ciptaan Allah yang dari cahaya cuma malaikat, saudara, tapi nggak mampu untuk tembus lagi ke atas. Haffatakul magam, semua kedudukan di bawah engkau ya Rasulullah, dan cuma engkau yang bisa naik ke langit berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncullah ungkapan hadis Rasul. Nabi Musa bertanya, engkau bawa apa ya Rasulullah? Saya bawa perintah sholat. Berapa kali? 50 kali. Kata Nabi Musa, umatmu nggak sanggup. Sebenarnya kata ulama, Nabi Musa berharap berjumpa dengan Allah. Hari ini wajhaka anzur ilaik, ya Allah, tunjukkan zatmu ya Allah. Tapi nggak bisa. Kata Allah, naiklah kamu ke gunung Tursina. Wasaufa tarani. Saufa dalam ilmu nahwu dalalah ala taswif, jangka waktu yang nggak ketahuan. Kamu akan berjumpa dengan aku. Maka Nabi Musa naik ke gunung Tursina, dan Nabi Musa tidak mampu melihat pantulan cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Goncang gunung menerima cahaya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khara Musa sa'iqan, dan Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Gunung yang begitu kuat dan kokoh tidak sanggup menerima cahaya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi berjumpa dengan Allah, maka pantulan cahayanya Allah ada di wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Makanya para ulama sepakat, saudara, wajahnya Nabi wajah yang paling mulia. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, hiftahayyan wa maitan ya Rasulullah. Ini Nabi, saudara, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, waktu beliau jadi jenazah, wajahnya bercahaya, berseri-seri, tubuhnya tidak ada henti mengeluarkan aroma bau harum. Dari masih hidup sampai sudah meninggal dunia, dirimu selalu mengeluarkan bau harum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan wajahnya Nabi ini, saudara, tidak pernah ditempel amal lalar seekor pun. Kenapa? Saking mulia wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Maka Nabi berjumpa dengan Allah, maka Nabi Musa melihat pantulan cahayanya Allah ada di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sekali, pengen dua kali, pengen tiga kali, terus disuruh terus baginda Rasulullah dengan dalil yang pertama, umatmu tidak sanggup menjalankan sholat 50 waktu, enggak sanggup 45, 40, 35, enggak sanggup. Sehingga saat itu baginda Rasulullah mondar mandir, saudara. Baginda Rasulullah mondar mandir sampai terlahir 5 kali, sampai Nabi berkata, laqad istaitu mi rabbi, anak ini udah malu sama Allah. Tapi kata Allah, 5 waktu ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allah kasih ganjaran pahala seperti sholat 50 waktu khusus untuk umatku, kata Sayyidina Muhammad Rasulullah. Berkat Nabi kita sujud sama Allah,
Kenapa bib kita ini harus cinta sama Nabi? Bagi saya cukup kita mengikuti sunnah-sunnahnya, nggak perlu kita merayakan acara ini dan itu, Maulid, Isra Mi'raj. Itu berlebihan bib. Orang yang seperti ini orang yang telah dibutakan mata batinnya oleh Allah, dijauhkan sengaja oleh Allah dari Sayyidina Muhammad Rasulullah. Orang kalau cinta sama Nabi, itu Nabi pasti sering disebut-sebut. Nggak cukup bu pak, cuman sholat doang, nggak beli dia berjamaah, nggak cukup. Tapi dia cari sunnah-sunnahnya Nabi yang lain. Dia cari mana anak cucunya Rasulullah, mana darah dagingnya Rasulullah. Dan Allah di dalam Isra Mi'raj ini mengangkat kadar kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas yang lain. Allah hibur Nabi dengan Isra Mi'raj. Dan Nabi waktu Isra Mi'raj beliau menyempatkan untuk bersilaturahmi, berziarah ke makam-makam para nabi. Ada yang udah meninggal didatengin kuburannya. Bahkan dalam riwayat kata Nabi, waktu saya sampai di Palestina, sampai di Masjidil Aqsa, saya melihat kuburannya Nabi Musa. Jaraknya begitu dekat. Seandainya saya melempar batu, sampai batu itu ke kuburan Nabi Musa. Subhanallah. Ungkapan baginda Rasulullah, ungkapan penghormatan baginda Rasulullah untuk para nabi-nabi sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Isra Mi'raj ini mengangkat kemuliaan Masjidil Aqsa. Dan di sekitar Masjidil Aqsa juga Allah sebut di dalam Al-Qur'an, alladzi barakna haula. Ku berkahi sekeliling Masjid Aqsa ini. Kenapa? Karena di dalam kutubut tafsir hampir lebih dari 500 nabi dikubur di samping Masjidil Aqsa. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara kita semua bisa dapat manfaat dari ini acara Isra Mi'raj. Pulang dari sini rezeki sama Allah dikasih lancar. Berangkat umroh, ziarah Nabi ke Mekah, nyampe ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Amin. Dosa diampuni nama Allah. Dan perjalanan Isra Mi'raj kami ini begitu luar biasa. Bahkan di dalam riwayat, waktu Nabi sampai di langit ketiga, itu Nabi melihat ada makhluk yang kaki kanannya di barat, kaki kirinya ada di timur, masyrik ame maghrib. Bingung Rasulullah, kok ada makhluk sebesar ini? Sampai Nabi berkata, wahai Jibril, ini siapa? Kok ada makhluk sebesar ini? Oh, ini malaikat Israel ya Rasulullah. Ini yang namanya Israel. Iya, ini sosok aslinya. Iya, udnu minhu wasallim alaih. Coba ente deketin, terus kasih salam dari saya. Dideketin sama malaikat Jibril, assalamu alayka ya Israel. Malaikat Israel diam aja. Kata malaikat Jibril, Israel, ente jangan diam aja. Ente tahu gak barusan siapa yang kasih salam buat ente? Man? Siapa? Muhammad Rasulullah. Maka langsung bangun malaikat Israel memberikan senyumannya untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadi sekali-kalinya malaikat Israel senyum, itu hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah pasukan malaikat Israel ini dikagak kerja sendiri. Jumlah pasukannya sebanyak nyawa manusia. Walau kuntum fi burujim musayyadah yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Mau lari kemana saudara kalau kematian udah jemput? Betul. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amal ibadah diterima oleh Allah. Sayyidina Luqmanul Hakim, orang yang begitu bijak, wali. Kita buka Quran, namanya dalam Quran disebut berkali-kali. Mau meninggal nangis-nangis ibu bapak, anaknya samperin, ya abati wa mayubkika. Wahai abah, wahai ayah, kenapa ayah menangis? Bukankah ayah ini orang soleh? Nah, ayah ini menangis sebentar lagi meninggal dunia. Bukan karena tidak membawa apa-apa dari perhiasan yang ada di dunia ini, tapi yang abah tangisi kalau abah meninggal dunia, amal apa yang harus abah bawa untuk menghadap mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah ibu bapak. Ini Nabi makhluk produk ciptaan Allah yang begitu mulia, sehingga benda mati pun yang menempel di Rasulullah ikut menjadi mulia. Kita lihat sendalnya Rasulullah yang sangat berbeda dengan sendal kita. Kalau sendal kita pakai nggak usah masuk masjid, nih ke panggung aja kira-kira kita ditegur apa kagak? Pasti ditegur.
berbeda dengan sendalnya Sayyidina Muhammad Rasulullah, masuk dalam surganya Allah. Kalaulah Sayyidina Musa ketika hendak berjumpa dengan Allah di bukit Gunung Tursina menggunakan sendalnya, ditegur oleh Allah, iklan alaika ya Musa, innaka bil wadil muqaddas, itu lepaslah sendalmu wahai Musa, kamu ini berada di Gunung Tursina, gunung yang suci ini, ingin berjumpa dengan aku. Berbeda dengan hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'aduban sama Allah. Waktu Nabi Isra Mi'raj, pas Nabi mau masuk surga, lepas sendal ibu bapak, ditegur sama Allah, jangan lepas sendalmu wahai kekasihku Muhammad, la taqlan alaik hatta tatasharrafatil jannah bin alaik, jangan buka sendalmu wahai kekasihku Muhammad, pakai sendalmu, bawa masuk ke dalam surga, biar surga mendapatkan berkah dari sendalmu ya Sayyidi ya Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Surga berharap mendapatkan berkah dari sendalnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang siang hari ini ditakdir sama Allah kumpul di dalam acaranya Rasulullah, baca maulid, pujian, syair-syair untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah. Namun perlu ibu bapak kita ketahui, celengan Isra Mi'raj udah berbagai macam para alim ulama menyampaikan, namun ada satu celengan lagi yang penting perlu kita bawa pulang ke dalam rumah kita. Apa itu? Detik-detik hari-hari terakhir wafatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Awwalu mastaqarrat sallallahu fi bait Maimunah, pertama kali Nabi ngeluh sakit ketika berada di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Falamashtada wajhu alaih, dan pertama kali Nabi pingsan ketika di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Ini Nabi udah sering sakit, mendekati ajalnya, sampai-sampai Nabi pada suatu malam, di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi ajak seorang sahabat Abu Muhaibah, wahai Abu Muhaibah, mari kita ziarah kuburan Baqi tengah malam. Setelah selesai ziarah, Nabi kasih salam ke penghuni kubur. Lalu Nabi berkata, wahai Abu Muhaibah, saya disuruh sama Allah mintain ampun istighfar untuk mereka, udah saya doakan. Lalu saya dikasih pilihan oleh Allah, kekal abadi di dunia beserta kenikmatannya sampai masuk surga. Pilihan yang kedua, saya jumpa dengan Allah dan masuk ke dalam surga. Apa kata Abu Muhaibah? Demi ayah dan ibuku wahai Rasul, pilihlah dunia agar engkau tetap abadi. Kami selalu berjumpa denganmu wahai Rasul, tetap engkau akan masuk ke dalam surganya Allah. Kata Nabi, tidak wahai sahabatku, aku lebih memilih berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kata Abu Muhaibah, hampir setiap beberapa hari Nabi lemes, Nabi seperti orang sakit. Sisa 3 tahun sebelum wafatnya baginda Rasulullah, di tahun terakhir ketika umur Rasul 63 tahun, Nabi ajak seorang sahabat dan sahabat-sahabat lain untuk ziarah kuburan Uhud tengah malam. Kata Uqbah bin Amir al-Juhani, setelah 8 tahun Nabi nggak pernah ziarah kuburan Uhud, tiba-tiba tengah malam ziarah ke sana. Setelah selesai ziarah, Nabi naik ke atas mimbar sampai pada kalimat, inni ladaikum farag wa anna alaikum syahid wa inna mau'idukumul qad wa innil anzuru ilaihi min maqami hadha. Wahai teman-temanku, kita akan berjumpa nanti di telaga surganya Allah. Yang telaga itu sudah saya lihat sekarang ini. Kata Uqbah bin Amil, fakanat akhiran nazratin nazartuha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam itu saya terakhir kali melihat Rasulullah, dengerin ceramahnya Rasul. Itu terakhir kali. Semakin bertambah dekat dengan hari wafatnya, semakin sering kelihatan sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidatna Fatimah Zahra enggak pernah jauh dari Rasulullah. Sampai beliau pernah berkata di dalam Sahih Bukhari Muslim, asarali inna Jibril kana yu'aridul Quran kulla sana marrah wa innahu la'am aradani maratain wa la ara ila qad hadara ajali. Wahai putriku, dibisikin sama Nabi, malaikat Jibril itu suka tadarus baca Quran ambil abah setahun sekali, tapi tahun ini 2 kali. Ayah merasa ajal ayah sebentar lagi akan datang. Wa innaki awalu ahlu baiti lihaqqan bi. Wahai putiku, kamu jangan sedih, kamu jangan nangis, kamu keluarga yang pertama nyusul abah meninggal dunia. Fabakat, nangis Sayyidatna Fatimah. Setelah beberapa lama kemudian Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, ibu bapak
perlu kita ketahui ada 6 orang yang memandikan jenazahnya Rasulullah. 1. Imam Ali Zainal Abidin. 2. Al-Abbas pamannya Rasulullah. 3. Anaknya Imam Abbas yang bernama Fadil. 4. Anaknya Imam Abbas yang bernama Gusam. Gusam ini salah satu anaknya Imam Abbas. Beliau ini yang memperjuangkan dakwanya Rasulullah, bawa agama Islam ke negeri Uzbekistan. Yang kelima Usama bin Zaid. Yang keenam Syakran. Syakran ini budak ibu bapak. Saat itu Nabi beli dari Abdurrahman bin Auf. Habis dibeli sama Nabi, dibebasin, dia nggak mau pergi, dia khidmah dengan Rasul sampai Nabi meninggal dunia. Mereka berenam yang memandikan jenazahnya Rasulullah. Baru mau disiram air, muncul suara, Samia hatifan iksiru fi kafan. Jangan buka gamisnya Rasulullah, mandikan gamisnya, jangan dibuka. Penghormatan, ta'aduban, jangan sampai ada makhluk ciptaan Allah yang melihat auratnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Para sahabat saat itu nggak ada yang percaya Nabi meninggal. Sampai-sampai Sayyidina Umar berkata, yang berani bilang Nabi meninggal saya tebas lehernya. Sayyidina Ali dengar Nabi meninggal dunia, lumpuh kakinya, tidak bisa jalan. Beliau rela-relakan pulang, memberitahu istrinya, putri tercinta Sayyidina Muhammad Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidina Utsman dengar Nabi meninggal dunia, gagu, mulutnya tidak bisa bicara. Abdullah bin Unais merasa berpisah dengan wafatnya Rasulullah, ikut meninggal saat itu juga. Abdullah bin Unais ini salah satu sahabat yang tulis wasiat, kalau nanti saya meninggal dunia, saya punya tongkat dari Rasulullah, kuburin saya bersama tongkatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Zaid ketika dengar Nabi meninggal dunia saat itu, beliau lari dari rumahnya di Madinah. Beliau tinggali istri dan anak-anaknya, ngumpet di bawah gunung sendirian, angkat tangan berdoa, Allahumma azhib basari hatta la aghra ila ahadin ba'da Muhammad. Ya Allah, butakan mata saya ya Allah. Dikabul sama Allah, matanya buta saat itu juga, saudara. Para sahabat datang ke Abdullah, ya Abdullah, antum kenapa buta? Bukankah antum ini sehat? Iya, memang sehat, saya sehat. Tapi saya punya doa dikabul sama Allah. Saya begitu senang. Apa doamu? Saya minta sama Allah, ya Allah, butakan saja mata saya ya Allah, karena bagi saya sudah tidak ada nikmatnya saya hidup di dunia ini, karena sudah tidak bisa lagi memandang wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dahisya dahsyatan azimatan hatta rakat ugulhum wa hasyat ahmaluhum wa sarafurkum. Akal para sahabat saat itu semuanya hilang, ilmu mereka semuanya hilang, kecuali 2 orang yang mantap imannya saat itu, Al-Abbas dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka berdua yang nenangin sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, udah semuanya jangan ada yang masuk, ini rumah anak saya Aisyah, bukan mahram, biar saya yang memastikan baginda Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, disamperin jenazahnya Rasulullah, duduk percis di samping wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq pelan-pelan membuka penutup wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah, diciumi berulang-ulang kali oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq jidatnya, sehingga saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingat dulu Nabi pernah mencium jidatnya Sayyidina Utsman, sehingga saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menempelkan jidatnya ke bibirnya Rasulullah, diulangi berulang-ulang kali sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, hiftahayyan wa maitan ya Rasulullah, dari masih hidup sampai sudah menjadi jenazah, dirimu selalu mengeluarkan aroma bau harum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari acara yang begitu berkah pada hari ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afati minal fitani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, masyaallah. Kalam zain li Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Habsyi, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan rasa cinta dan kasih sayang kami dan juga pengharapan kami, terakhir kami sangat berharap kepada
Al-Habib Helmi bin Umar Al-Kab menyampaikan beberapa perkataan in kana qalilan, sekalipun sedikit Habib, insyaallah ajama mustaqilaik, insyaallah. Fadal ya Habib. Allahumma shalli ala Muhammad.